Nah, gambarnya kayak gini. Nah, ini adalah contoh bagaimana kegiatan menemukan fakta hukum dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Ya. Jadi pembicaraan kita pada pagi ini di sini nih, di proses pemeriksaan perkara. Belum pada bagaimana hakim melakukan penemuan hukum. Ini ada sumber hukum, menemukan hukumnya. Belum masuk wilayah itu ya. Belum masuk pada wilayah itu. Jadi di sini nih, tahap tadi mengkonstatir. Ya. Nah, jadi belum pada menemukan hukum. Seperti gambar tadi. Ya. Belum pada proses penemuan hukum ini. Nah, ini juga bisa dijadikan dasar kerangka berpikir lah ya. Ya, sebenarnya di sini juga bisa nih menyimpulkan. Kalau mengkonstatir, mengkalkulisir, mengkonstituir ini proses berikutnya. Ya, sama aja. Ya, seperti ini. Oke, jadi fakta hukum di sini. Penemuan hukum minggu depan di sini kita bicarakan. Di gambar ini. Ya. Bahkan nanti bisa tahap mengkonstituir. Oke. Itu kita lihat ke slide penjelasan tadi. Misalnya, nah tadi contoh yang Anda berikan ini saudara Sewarian ya. Menimbang berdasarkan fakta-fakta. Nah, itu fakta-fakta itu berarti hakim mampu merumuskan. Jadi ada kalimat fakta-fakta. Menimbang berdasarkan keterangan saksi di atas ditemukan fakta-fakta. Nah, ada fakta-fakta itulah hakim berhasil menemukan fakta. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa menjelaskan bahwa fakta hukum ini ditemukan sebelum kita menemukan hukumnya. Contoh lain, ya. Kita lihat contoh-contoh berikut ya untuk membedakannya. Pertama, ya, penjelasan ini. Penggugat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan mengajukan beberapa fakta peristiwa. Ya. Pemohon ini kasusnya pengesahan perkawinan. Isbat berarti. Pemohon melakukan akad dengan seorang bernama X pada tanggal sekian. Ya. X adalah ayah seorang perempuan bernama Y. Dalam akad itu, X mengucapkan, saya mengawinkan Anda dengan anak perempuan saya bernama Y. Ya, dengan mas kawin sekian. Lalu dijawablah, saya menerima kawin dengan anak bapak yang bernama Y dengan mas kawin sekian. Akad itu disaksikan oleh 2 orang saksi dewasa yang beragama Islam. Kemudian tidak dicatat. Ya. Nah, ini fakta nih. Nah, fakta peristiwa ini kemudian dibuktikan kebenarannya dalam persidangan melalui keterangan saksi, melalui bukti foto. Misalnya kan kalau sekarang disimpulkanlah bahwa fakta hukumnya pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan wanita yang bernama Y menurut hukum Islam tapi tidak dicatat. Kira-kira gitulah. Itu fakta hukumnya kan?
Contoh satu begitu. Contoh kedua, pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dengan mengajukan beberapa fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut. Ya. Ini pengesahan perkawinan sehubungan kawinnya poligami ya. Pemohon terikat perkawinan sah dengan wanita bernama A sebagai suami istri ya. Kemudian pemohon melakukan akad dengan seorang bernama X. X adalah ayah seorang perempuan bernama Y. Ya. Dalam akad itu X mengucapkan sama ya tadi ijab kabul. Kemudian akad itu tidak dicatat oleh pegawai KUA. Ya. Disimpulkanlah. Nah, ini contoh fakta peristiwa dan fakta hukum. Kenapa disebut contoh fakta hukum? Karena si A, gitu ya, dia menikah kedua berakibat hukum kepada si B, kepada si A, kepada si B ya. Si A sebagai suami, si A dan B sebagai suami istri, dia menikah dengan C. Kemudian dari pernikahannya itulah berakibat, ya, berakibat adanya akibat hukum. Kan tadi fakta hukum itu adalah perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan akibat hukum. Apa akibat hukumnya? Yaitu kan melanggar perkawinan, melanggar undang-undang. Ya. Nah, di sini disimpulkanlah fakta hukumnya, pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua, poligami dengan perempuan bernama Y, tidak dicatat, tidak dapat persetujuan dari istri pertama, dan tidak mendapat izin dari pengadilan. Ya. Oke, kemudian ini juga sama ya, contoh fakta hukum lain terkait dengan apa namanya, proses pembatalan perkawinan ya, contohnya sama. Contoh misalnya pemohon mempunyai anak perempuan bernama X, anak perempuan ini telah melangsungkan akad perkawinan dengan lelaki Y. Menurut hukum Islam, pemohon pertama tinggal di kota yang sama. Yang menjadi wali adalah perkawinan X dan Y adalah paman X dari pihak ibu. Paman dari pihak ibu. Bukan paman dari pihak bapak. Usia perkawinan X dan Y baru berlangsung 2 bulan. Ya, dalam sidang pembuktian, semua dalil yang ditemukan oleh pemohon bisa dibuktikan. Maka disimpulkanlah X dan Y melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam ya, dengan wali nikah paman X dari pihak ibu, sedangkan ayah X masih hidup dan tinggal di kota di mana perkawinan dilangsungkan, dan perkawinan tersebut baru berusia 2 bulan. Jadi ini yang disebut perkawinan tanpa wali. Ya, walinya bukan wali nasab karena dilangsungkan oleh wali dari pihak ibu, dari pihak bapak. Oke, dan contoh-contoh lain yang bisa dilihat ya berdasarkan surat gugatan yang ada. Kita sekarang lihat beberapa jenis fakta hukum. Ya. Fakta hukum yang terdiri dari satu peristiwa. Ya. Contoh, suami memukul istri. Ya, itu kan berakibat hukum ya. Jadi hanya satu kejadian. Ya.
satu peristiwa. Dari peristiwa memukul inilah menimbulkan hak bagi si istri untuk menuntut atas perbuatan itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, fakta hukum yang dibangun atas beberapa kejadian atau fakta peristiwa. Ya, contoh, A, seorang laki-laki dan seorang perempuan B melakukan akad. Satu, itu peristiwa akad. Kemudian yang kedua, dalam akad itu A mengucapkan saya menikahkan, kemudian saya juga sama jam kubur. Ya. Kemudian yang keempat, dua orang saksi menyaksikan perkawinan tersebut, PPR mencatat. Nah, semua kejadian tadi atau fakta peristiwa tadi itu membangun fakta hukum bahwa B dan C terikat perkawinan. Fakta hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak secara timbal balik. Ya, itu contoh fakta hukum yang dibangun di atas beberapa peristiwa. Nah, ketiga ada fakta hukum yang dibangun atas dua atau lebih fakta hukum. Ya. Misalnya A dan B terikat perkawinan yang sah, itu fakta hukum. Berjelas kan itu fakta hukum kok ada ikatan kan perkawinan kan. Bukan peristiwa hukum lagi, ini fakta nih. Kemudian C lahir sebagai anak tuh dari perkawinan A dan B. Nah, dua fakta hukum itu dapat dibangun fakta hukum lainnya kalau C itu anak sah dari A dan B. Fakta hukum ini juga menimbulkan kewajiban terhadap C sebagai anak, ya, dan AB sebagai orang tua. Ada hak dan kewajiban di situ. Itu contoh rangkaian fakta hukum yang dibangun atas dua fakta hukum. Yang terakhir, fakta hukum dibangun atas fakta peristiwa dan fakta hukum. Ya. Nanti Anda cek dalam putusan Anda ya. Ini contoh fakta hukum yang mana yang Anda temukan. Terutama dalam posita nanti ya. Fakta hukum dibangun atas fakta peristiwa dan fakta hukum. Fakta hukum dibangun atas fakta peristiwa dan fakta hukum. Kalau tadi fakta hukum dibangun atas fakta hukum. Sekarang fakta hukum peristiwa dan fakta hukum. Laki-laki terikat perkawinan sah dengan wanita bernama B, itu fakta hukum. Lalu si suami mabuk, itu peristiwa. Kemudian cekcoklah dengan B, itu juga peristiwa. Atau selingkuh, itu juga peristiwa. Nah, dari beberapa kejadian, itu kan fakta peristiwa, dan satu fakta hukum, ya, bahwa A dan C cekcok terus-menerus, sudah sulit untuk ditentukan lagi disebabkan A pacaran lagi dengan wanita lain. Ya, dari fakta itulah kemudian menimbulkan hak dan kewajiban kepada B untuk mengajukan perceraian. Bisa dipahami ya penjelasannya? Oke, cukuplah segitu. Silakan sekarang kasih contoh. Ya. Kasih contoh dari putusan yang Anda punya. Ya. Contohnya adalah jenis putusan, jenis fakta hukum mana? Ya. Apakah termasuk yang keempat, fakta hukum dibangun atas fakta peristiwa dan fakta hukum, atau dalam atau fakta hukum dibangun atas dua atau lebih fakta hukum, atau fakta hukum yang dibangun atas beberapa kejadian atau fakta peristiwa,
atau juga fakta hukum yang terdiri dari satu fakta peristiwa. Silakan dibuka. Kasih waktu 3 menit. Sudah, silakan. Ada bisa kasih contoh? Oh iya Pak, Hari ini Pak. Silakan Alia. kalau putusan Alia itu termasuk kepada ini Pak, yang fakta hukum yang dibangun atas dua atau lebih fakta hukum. Soalnya tercantumnya itu yang pertama, bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 telah menikah siri pada tanggal 10 April 2010, memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ajaran Islam, namun tidak tercatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Bahwa setelah menikah siri, mereka dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Kirei Rafania, lahir pada tanggal 25 Oktober 2018, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018, pemohon 1 dan pemohon 2 telah memperbarui pernikahannya dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kiara Condong, Bandung. Kemudian bahwa sampai perkara ini diputus, pemohon 1 dan pemohon 2 sebagai suami istri yang sah telah mendapatkan buku kutipan akta nikah nomor 084-061-5-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Oke, itu fakta hukum yang dibangun atas 2 atau lebih fakta hukum. Iya, Pak. Yang lain silakan. Ya, itu benar ya. Silakan. Contohnya kebenaran aja Anda soal pengesahan nikah kan. Yang lain? Ada? Hari ini mau nyoba Pak. Silakan hari ini. Putusan yang hari ini masuknya ke fakta hukum yang ketiga Pak. Yang dimana fakta hukumnya dibangun atas 2 atau lebih fakta hukum.
Di duduk perkaranya dijelaskan bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Oktober tahun 2021 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan nomor 3457 PDTG 2021 PA Sumedang tanggal 25 Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Desember 2001 berdasarkan kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang nomor 14/14/1/2002 tanggal 2 Januari 2002. Bahwa sebelum membina rumah tangga penggugat berstatus perawan, begitupun tergugat berstatus jejaka. Bahwa antara penggugat dan tergugat terakhir rumah tangga bertinggal di rumah kediaman milik penggugat di Dusun Sukawangi, RT 19, RW 07, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing anak bernama Ana Siti Yuniar, berusia 18 tahun, Muhammad Nazmi Firdaus, berusia 13 tahun, dan Amelia Zahira, berusia 6 tahun. Kemudian bahwa antara penggugat dan tergugat sejak bulan Mei 2016 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup rumah tangga dikarenakan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah keluarga. Itu, Pak. Baik, saya kira sudah tepat ya contoh-contohnya dari putusan yang Anda punya ya, tentang bagaimana putusan fakta hukum ini tercermin di dalam putusan ya. Nah, sehingga nanti kalau dalam prakteknya, dalam praktek persidangan, ya di bagian akhir biasanya hakim akan memberikan pertimbangannya. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di atas, nah itu kemampuan hakim ya di dalam mencurahkan keterampilan berpikirnya ya setelah dia betul-betul meyakini melalui cara melihat, mendengar ya, kemudian juga melalui tahap proses pembuktian sampai akhirnya dia menemukan fakta hukum itu. Baik, saya kira untuk hari ini kita diskon waktunya ya, sampai sini saja dulu ya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa di awal waktu ya, karena nggak semuanya mungkin ya, karena ada yang sakit, mungkin juga ada yang berhalangan ya, terutama perempuan ya. Semoga puasa kita tahun ini lebih baik ya. Puasanya jangan puasa raga ya, ini sudah semester 7 mah naik tingkatannya. Lalu bagi Bapak puasa itu ada puasa raga, ada puasa nyawa, ada puasa rasa. Nah, itu ya. Jadi kalau puasa raga itu hanya cukup nahan lapar minum. Anak SDG bisa gitu banyak. Tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore. Itu puasa raga. Itu puasa fikih gitu ya. Puasa fikih. Al-imsak anil muftirat. Ya, menahan dari yang menyebabkan orang memasukkan sesuatu ke dalam dirinya. Itu gampang. Ya. Coba ditingkatkan menjadi puasa nyawa dan rasa. Puasa nyawa dan rasa ini ya, kalau menurut Imam Al-Ghazali puasa nyawa ini di mana seluruh anggota badan ikut puasa. Mata ikut puasa, telinga ikut puasa gitu. Jadi perbuatan yang nggak perlu. Hati-hati tangan, hati-hati mata sekarang ini dalam membaca berita di media sosial, ya, menyebarkan informasi yang nggak perlu. Yaitu kalau lagi puasa harus ikut puasa juga tangan dan mata dan telinganya. Ya. Yang terakhir adalah puasa yang spesial, ya, yaitu puasa di mana manusia melaksanakan puasa ini hanya ingat pada Allah saja. Ya, mulai dari sahur sampai dia buka, hanya itu yang diingat. Otomatis raganya juga ikut puasa, ya, kemudian anggota badannya ikut puasa, dan hatinya ikut puasa. Nah, puasa hati ini yang menjadi puncak tertinggi puasa. Ya, jadi naik kelas lah puasanya gitu ya. Justru ya tahun ini kita lebih meningkat lagi, ya, puasanya dari puasa-puasa sebelumnya. Udahlah yang udah-udah mah itu masa lalu. Sekarang masa depan puasa tahun ini harus berbeda. Ya, puasa beda yaitu puasa rasa. Ya, jadi kalau Anda sholat
Jangan sholat raga. Ya. Kalau sholat raga, jidat Anda hanya nyampe kepada sajadah. Ya, itu puasa raga, sholat raga. Ya. Dan itu kebanyakan orang begitu kan. Begitu sholat, ingat tugas putusan pengadilan, tugas pengadilannya belum selesai, ini di mana ini? Itu puasa, sholat raga itu. Ya. Jadi kalau sholatnya begitu, sampai ke Allah nggak tuh sholatnya tuh? Enggak, tapi sampai ke mana? Sampai karena tugas. Ya, sampainya karena tugas, tidak sampai ke Allah. Ya. Makanya di Quran disebut aqimis sholat lidzikri. Tunaikan, laksanakan sholat itu karena mengingat aku. Ulah ingat karena tugas putusan. Ya. Hari ini ulah tugas karena tugas putusan. Udah tugas putusan dikerjakan di luar sholat. Ya. Gimana caranya? Itu ada ilmunya. Ya. Ada ilmunya. Gimana cara supaya kita sholat ingatnya sama Allah, tidak sama tugas, tidak pula sama pekerjaan yang lain. Ya. Karena biasanya yang begitu sholat dilaksanakan, yang teringat biasanya profesi masing-masing. Ya. Profesi masing-masing. Hakim berlamun sholat raga, ingatnya karena putusan ucan beres. Wah, putusan ucan beres. Itu hakim. Kalau Anda ingat ke tugas putusan. Ini tugas Parmadi banyak sekali tiap minggu. Nah, itu ingatnya karena tugas. Jadi lagi ingat sama Allah. Nah, nuk itu sholatlah tenepi. Ya. Jadi yang disebut ingat itu nyampe. Ya. Contoh misalnya sekarang nih, Bapak ingat ke Mekah. Atau Anda ingatnya ke Taman Mini lah, ke Jakarta. Ingat. Nah, hanya ingat aja Anda kan udah capek itu sama Taman Mini. Sekarang udah ada di sini lagi. Anda kan nggak pergi ke Taman Mini kan? Itu ingat. Ya, jadi sholat ingat Allah itu nyampe ke Allah. Gitu. Jadi nyampenya hanya karena tugas. Meskipun Anda ada di sini. Jadi ingat itu kecepatan yang tidak ada ukurannya. Itu ingat. Ya. Nggak ada alat ukur yang bisa mengukur kecepatan ingat. Ya. Ingat ke orang tua Anda, nyampe. Ingat ke Jakarta tadi ke Taman Mini, ke Monas, ingat, udah balik lagi. Itu ingat. Nah, sholat pun, puasa pun harus begitu. Itu puasa rasa. Ya. Wah, hedun bukan puasa rasa mah ya. Itu tidak hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang kalbunya sudah beres. Ya. Kalau kalbunya masih belum beres, susah itu. Karena debunya, hatinya penuh dengan debu. Yang harus digosok dulu, dibersihin ya. Kemana ngebersihinnya? Ke tukang cuci. Ke tukang cuci siapa? Ke tukang cuci yang ngerti soal hati. Ya. Seperti itu. Baik, itu saja ya. Silakan dilaksanakan puasanya meningkat ya. Di level mana? Level 1, level 2, level 3 kayak Maici lah puasa teh. Ya. Level paling pedas gitu yang paling enak. Nah, itu berarti yang paling nikmat. Ya. Level seberapa kalau Maici? Kira-kira level 2 atau level 3 yang paling dahsyat tuh. Nah, itu tingkatan puasa. Baik, selamat menjalankan puasa Putri ya dan lain-lain seluruh mahasiswa di kelas ini, di ulang ini. Kita akhiri sampai sini. Allahumma fiqh wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.